Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sistem pernapasan manusia. Manusia dan hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Nah, waktu bernafas kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ-organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan manusia. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak alat pernapasan kita terdiri dari atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok, atau bronkus dan paru-paru? Yap, melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh teman-teman, karena terdapat lendir dari rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Yaps, teman-teman, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok. Terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar dan berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Nah, teman-teman, pernahkah kalian mengalami tersedak? Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga kan teman-teman? Nah, jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru, lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Padahal ini kan yang terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, teman-teman tahu nggak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan, yaitu sistem pernapasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Nah, apa sih perbedaan detailnya pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Nah, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula
menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Nah, menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita? Nah, pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu dekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas lalu menyebabkan rongga dada dan rongga paru-paru mengecil.